Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, dan masih pada rukun sujud. Masih pada rukun sujud, pada bacaan yang disunatkan untuk kita baca dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, sebelumnya sudah kita uraikan makna subhana rabbi. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Sudah kita uraikan makna tasbih dan kapan kita harus mengucapkan tasbih, dan dari mana dasar bacaan subhana rabbiyal a'la. Jadi sama-sama sudah kita ketahui bahwa bacaan subhana rabbiyal a'la itu adalah bacaan seorang malaikat yang menyaksikan kebesaran ciptaan Allah, yaitu aras, yang tidak mampu dia jangkau untuk sampai dan melihat keseluruhan aras Allah. Sehingga keluarlah ucapan subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan malaikat tersebut subhana rabbiyal a'la fi sujudikum, dalam sujud kalian. Maka kita baca subhana rabbiyal a'la ketika kita melakukan sujud dalam salat. Nah, jadi itu dasar tasbih dalam rukun sujud. Nah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat al-a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi sudah. Kemudian al-a'la, dan nanti pertemuan ke depan wa bihamdi. Nah, al-a'la adalah salah satu nama-nama Allah yang indah. Al-a'la adalah salah satu asmaul husna atau nama-nama Allah yang indah. Yang kalau kita artikan secara literlek, al-a'la artinya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Itu makna al-a'la. Allah, Tuhan yang maha tinggi. Nah, kalau kita maknakan al-a'la sebagai salah satu nama dan sifat Allah, maka para ulama mengatakan al-a'la sebagai salah satu nama dan sifat Allah berlaku
pada zat Allah, pada sifat Allah, dan pada af'al Allah. Jadi al-a'la pada zat, al-a'la pada sifat, al-a'la pada af'al. Ya. Al-a'la pada zat, al-a'la pada sifat, al-a'la pada af'al. Dan yang pertama, al-a'la pada zat, bahwa Allah maha tinggi pada zatnya, ya. Bahwa Allah maha tinggi zatnya. Apa makna Allah maha tinggi zatnya? Maknanya zat Allah itu jauh terlepas daripada keserupaan dengan zat makhluk. Jadi zat Allah itu terlalu tinggi untuk diserupakan dengan makhluk, dengan zat makhluk. Nah, itu makna al-a'la pada zat. Zat Allah terlalu tinggi untuk diserupakan dengan zat makhluk. Jauh sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti zat Allah. Syai' dalam bentuk apapun, sekecil apapun, tidak ada keserupaan Allah dengan zat Allah dengan zat makhluk. Bagian terkecil apapun makhluk, zat makhluk, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jauh sekali, a'la. Ya. Maka Allah tidak bisa, zat Allah tidak bisa disamakan dengan zat makhluk. Kalau zat makhluk bertempat, zat Allah tidak bertempat. Dan tidak mungkin Allah bertempat. Ta'ala Allah amma yasifun. Ya, subhanallah amma yasifun. Jauh ta'ala Allah. Jauh Allah daripada bertempat. Seperti bertempatnya makhluk, seperti butuhnya makhluk kepada tempat. Dan tidak mungkin, baik secara akal maupun secara nakal, asar, tidak mungkin Allah bertempat. Secara akal, tempat ciptaan Allah, terbatas sekali tempat untuk menampung Allah. Tempat adalah ciptaan Allah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum apapun ciptaannya itu ada. Ya. Allah sudah ada sebelum apapun ciptaannya itu ada. Sedangkan tempat salah satu ciptaan Allah. Nah, Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka bagaimana mungkin ada orang bisa mengatakan Allah itu bertempat? Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dan Allah, nah ini bertempat. Ya. Allah tidak bertempat. Nah, itu makna al-a'la pada zat. Allah terlalu jauh untuk bisa disamakan dengan zat makhluk. Apapun, syai', laisa kamitslihi syai', apapun, terlalu tinggi Allah. Untuk kita bahas kemudian kita katakan Allah bersemayam di sini, apalagi sampai membahasakan duduk di atas ini, terlalu jauh Allah. Kecil sekali makhluk ini untuk disamakan, diserupakan dengan Allah. Maka a'la, Allah terlalu jauh untuk diserupakan dengan zat makhluk. Tidak bertempat, tidak butuh kepada waktu, karena waktu ciptaan Allah. Ya. La tasubbud dahra fa inna ad-dahra huwa Allah. Jangan kalian mencaci maki masa, waktu, karena waktu itu ciptaan Allah. Jadi kita tidak boleh menghina, merendahkan, mencaci maki
memburuk-burukkan waktu, karena waktu itu ciptaan Allah. Jadi mana mungkin Allah dihimpit oleh waktu, Allah diikat oleh waktu, sedangkan waktu itu baru ada, kemudian Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Maka Allah tidak butuh kepada waktu. Allah tidak diikat oleh waktu. Walaupun Allah kadang-kadang bekerja menciptakan sesuatu menggunakan waktu. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Itu bisa saja untuk Allah mengajarkan kepada kita pentingnya waktu. Ada ciptaan Allah yang Allah ciptakan tanpa waktu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Biasanya keputusan Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa diikat oleh waktu. Seperti Allah ciptakan arash, Allah ciptakan qalam, itu kun fayakun. Tapi lebih banyak ciptaan Allah yang menggunakan waktu. Khususnya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Termasuk kita manusia, diciptakan oleh Allah dengan menggunakan waktu. Dan kita manusia termasuk makhluk paling akhir diciptakan pada hari Jumat menjelang maghrib. Telat. Kaji tengok but telat tapi telat. Sudah terakhir. Bagian terakhir sengaja diciptakan oleh Allah bagian terakhir, karena kita memang punya potensi sombong bahawa akhir dah ciptakan gitu. Ya. Semua banyak sekali ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan waktu, tapi ada yang Allah ciptakan tanpa waktu. Dan waktu itu adalah ciptaan Allah. Maka Allah tidak diikat oleh waktu. Dan waktu yang Allah pakai pun beda-beda. Allah menggunakan waktu di dunia seperti ini, nanti di hari akhirat Allah menggunakan waktu seperti yang lain lagi. Wa inna yawman 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau ingin mengatakan Allah diikat oleh waktu yang mana? Apakah waktu dunia yang 1 hari 24 jam? Atau waktu di akhirat? 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Waktu yang mana coba? Kemudian waktu itu pun berubah-berubah. Keluar kita dari planet bumi, waktu sudah beda. Kecepatannya makin jauh daripada planet bumi, makin jauh daripada gravitasi, waktu semakin cepat sekali. Kalau mau mengatakan Allah itu dihimpit, diikat atau berada dalam ruang waktu yang mana? Tidak mampu waktu itu menampung untuk mengikat Allah. Ya. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi Allah itu terlalu jauh untuk kita samakan dengan makhluk. Maka aneh kalau ada orang memperdebatkan, meributkan zat Allah itu seperti ini. Jauh sekali. Tak mampu kita jangkau zat Allah. Sampai kita harus memperdebatkan Allah itu mempertanyakan di mana posisinya, di mana tempatnya, jauh sekali itu. Al-A'la, maha tinggi Allah daripada hal-hal yang kita pikirkan. Fa kullu ma khatura bi balika fallahu khilafu. Apapun yang terbersit di kepala kita, Allah jauh. Istighfar kita banyak-banyak untuk berfikir zat Allah seperti ini, berbegini di sini posisinya. Jauh, Al-A'la, tinggi Allah daripada jangkauan pikiran kita. Maka kita diingatkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah saja.
Lihat kebesaran Allah melalui ciptaan. Jangan berfikir tentang zat Allah, enggak mampu. Mau sampai kapan kita berdebat tentang zat Allah? Posisinya, tempatnya, bentuknya. Malu kita sama Allah. Jauh al-a'la, terlalu tinggi Allah daripada pikiran kita, terlalu tinggi zat Allah daripada pikiran kita. Tak mampu. Maka apapun yang terbersit dalam pikiran, dalam hati kita tentang zat Allah, fahuwa khilafuhu. Camkan baik-baik, Allah tidak seperti itu. Jauh. Itu makna al-a'la pada zat. Jadi tak boleh ada pembahasan di mana Allah. Tak boleh itu. Al-a'la Allah. Tak akan sanggup kita jawab, tak akan sanggup kita jelaskan. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau orang tua memang enggak usah kita jawab. Tapi kalau ada anak-anak bertanya, anak-anak kecil, di mana Allah? Kalau ada orang tua bertanya seperti itu, berarti suka jadi anak kecil. Ya. Al-a'la terlalu tinggi. Kalau ada orang bertanya, di mana? Kalau ada anak kecil bertanya, di mana Allah? Jawabannya bukan Allah terletak di sini. Jawabannya adalah Allah tidak dipertanyakan di mana, karena Allah tidak bertempat. Yang dipertanyakan di mana itu orang yang bertempat. Kita makhluk. Di mana Bapak Fulan? Oh, beliau di kantor, atau beliau di pasar, atau beliau di warung kopi. Itu untuk sesuatu yang bertempat. Boleh kita tanya di mana? Karena memang dia bertempat. Tapi untuk sesuatu yang tidak bertempat, tidak bisa dipertanyakan di mana. Kalaupun ada hadis, itu pun hadis itu dipertentangkan ketika Allah bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Aina tidak selamanya bermakna arah. Tapi aina juga dipertanyakan untuk makanah. Apa itu makanah? Derajat. Seperti kita bertanya kepada kawan lama yang dia sekarang sudah hebat, sudah karirnya sudah tinggi. Kita tanya di mana beliau sekarang? Kita tahu di mana dia tinggal, tapi kita tanya di mana dia sekarang. Atau menyubah Aceh, Pat Jino ya. Dijawab oleh kawan kita, dia sekarang sudah di langit, sudah melangit. Engkau yang jino muka kangen atuh. Apakah makna ketika dikatakan dia sekarang sudah melangit, berarti langit kan? Ngempe ke dia? Maknanya karirnya sudah melambung, derajatnya sudah tinggi. Dia sekarang sudah angin atas lah. Apa ke gemain angin ni lupa ni. Nah, bermakna makanah, derajat. Ya. Jadi tidak selamanya aina itu mempertanyakan kepada tempat makan, tapi juga dia bisa bermakna mempertanyakan kepada makanah. Dan makna yang kedua ini yang lebih cocok untuk kita menjelaskan hadis yang itu Rasulullah menanyakan kepada seorang budak, aina Allah. Nah, ini makna al-a'la pada zat. Kemudian al-a'la pada sifat. Al-a'la pada sifat Allah. Artinya juga demikian, bahwa sifat Allah ini sangat jauh, sangat tinggi. Tak tahu di mana sifat kita. Bagian kecil sifat kita itu. Jauh sekali sifat Allah daripada sifat kita. Maka jangan ukur Allah dengan sifat kita. Tak akan bisa kita ukur Allah dengan sifat kita. Jauh sekali. Mau ukur ilmu Allah, tak bisa ilmu Allah kita ukur ilmu kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mampu menjangkau ilmu Allah. Sekecil, sedikit ilmu Allah tidak ada yang mampu menjangkau illa bima syaa. Kecuali hal-hal percikan-percikan saja yang diberikan oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberikan kepada kalian ilmu hanya melainkan qalila, sedikit.
qalila. Itu pun untuk orang-orang berilmu. Tingkat para rasul, tingkat para nabi, tingkat para wali, qalila, sedikit ilmunya. Tanya apa hidup? Nanti yang pegah biro dan ilmu. Ya, qalila. Jadi jangan ukur sifat Allah dengan sifat kita. Sifat Maha Rahman Allah. Yang bisa kita ukur berapa besar sifat kasih sayang Allah. Tidak bisa kita ukur, maka jangan sok-sok suudzon pada Allah. Terlalu tinggi sifat Rahman Rahim Allah. Tidak bisa kita ukur. Maka jangan pernah putus asa. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang seharusnya putus asa kepada Allah kecuali orang kafir tidak beriman kepada Allah. Maka orang-orang beriman tidak seharusnya putus asa kepada Allah. Kenapa tidak seharusnya putus asa kepada Allah? Karena sifat Rahman dan Rahim Allah itu terlalu tinggi, besar, melambung sekali. Kecil dosa itu Allah ampunkan. Yang penting yakin dulu Allah Rahman dan Rahim. Allah sangat cinta dan sayang kepada kita. Apapun yang Allah kehendaki kepada kita, itu karena cinta dan kasih sayang Allah terlalu besar dan tidak akan mampu kita ukur. Maka ketika Allah mengatakan, walau balagat la ubali walau balagat dzunubuka ananas sama, wahai hambaku, ma rajautani, selama engkau masih berharap kepadaku, tidak akan aku pedulikan meskipun dosamu itu melambung tinggi memenuhi ruang-ruang seluruh langit bumi ini. Akan ku maafkan. Betapa besar Rahman dan Rahim Allah. Jangan kita ukur Rahman Rahim Allah dengan kita. Ada orang menggambarkan Allah itu terlalu seram, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain yang pelaku-pelaku maksiat. A'la, terlalu tinggi Allah pada sifatnya, pada ilmunya, pada kasih sayangnya. Jauh sekali. Ya. Allah itu tidak akan mengecewakan. Ya, pokoknya Allah tidak akan mengecewakan. Itu inti daripada, puncak daripada Rahman dan Rahim. Allah tidak akan mengecewakan. Berbeda dengan makhluk. Kita berinteraksi dengan makhluk, suka mengecewakan. Di dunia dan akhirat Allah tidak akan mengecewakan. Maka seandainya Allah buka hijab, kita melihat begitu dahsyatnya Rahman Rahim Allah, kita akan tertunduk, tersungkur, menangis kepada Allah. Jadi jangan coba ukur-ukur sifat Allah dengan sifat kita. Dahsyat sekali sifat Allah. A'la, terlalu tinggi sifat Allah. Ketika Allah mengatakan dirinya Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, juga demikian, terlalu tinggi kemampuan Allah untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk. Dzul quwwatil matin, innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki, lagi Maha kuat untuk itu, untuk menanggung rezeki semua makhluk. Jadi jangan kemudian kita merasa pesimis, seolah-olah Allah tidak mampu memberikan. Merasa pesimis, seolah-olah Allah tidak akan sayang kepada kita. Tidak, Allah sangat sayang sekali. Satu langkah kita melangkah kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Jadi Allah tidak pernah menjauh. Maka sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, jangan pernah katakan Allah menjauh dosa kita. Allah tidak pernah menjauh. Allah mengejar kita. Allah mencari kita. Qarib, dia sangat dekat. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dia lebih dekat dengan kalian daripada urat leher kalian, kata Allah, kata Rasulullah. Ya, sangat dekat sekali. Yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Setiap malam ia menghamparkan tangannya. Mana orang-orang bertaubat? Setiap siang dia menghamparkan. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Setiap siang dia menghamparkan tangannya. Mana
orang-orang bertaubat yang telah melakukan di malam hari. Allah itu tidak pernah menjauh. Yang menjauh itu kita. Jadi kok jadi salah Allah? Yang kita buat salah, kok Allah kita salahkan? Kan aneh kita manusia ini. Sepertinya Allah menjauh dari saya. Leh dan yang bubut salah, tapi dah Allah lah menjauh. Sepertinya Allah sedang tidak suka dengan saya. Sepertinya Allah sedang benci dengan Allah. Tidak. Kita yang menjauh dari Allah. Kita yang sedang marah-marahan dengan Allah. Kok Allah yang kita salahkan? Ya. Jadi sifat Allah itu a'la, terlalu tinggi untuk kita ukur dengan pikiran dan perasaan kita yang sempit, yang sering berubah-berubah. Kemudian demikian juga pada sifat-sifat yang lain. Pokoknya semua sifat Allah a'la, tinggi sekali, jauh sekali daripada pikiran, perasaan kita. Jangan kita ukur sifat Allah dengan sifat kita. Allah turunkan rahmah, cinta, kasih sayang, 1 bagian daripada 100 bagian kasih sayang yang Allah ciptakan. 99 bagian ada pada Allah. Cuman 1 Allah turunkan ke alam ini, ke makhluk ini. 1 percikan itu terbagikan kepada seluruh alam makhluk. Dengan 1 itu bagaimana seorang ibu mencintai anaknya, bagaimana dahsyatnya. Seorang ibu, seorang ayah, bagaimanapun buruk anaknya, tetap anaknya akan dia bela mati-matian. Itu baru dapat 1 percikan cinta kasih sayang. Apalagi Allah. Allah itu akan membela manusia habis-habisan. Panjanglah ceritanya dan sebagian terus kita sampaikan, kadang-kadang bahkan berulang-ulang. Terlalu besar cinta dan kasih sayang Allah untuk kita ukur dengan pikiran kita yang terbatas. Maka tidak layak bagi seorang hamba yang mengenal Allah untuk pesimis, apalagi berputus asa. Dan Allah sangat marah sekali kepada orang pesimis dan berputus asa. Begitu besar cinta dan kasih sayang Allah, kok bisa ada yang berputus asa? Kok bisa ada yang pesimis? Kemudian yang ketiga dan terakhir, al-a'la pada af'al. Demikian juga pada perbuatan Allah. Tidak ada yang mampu menyaingi perbuatan Allah. Sehebat apapun lukisan manusia melukis, ada enggak yang lebih indah daripada lukisan Allah? Betapa indahnya langit Allah ciptakan, biru, awan berjalan. Betapa indahnya laut Allah ciptakan, bergelombang-gelombang, tidak membosankan dilihat sampai kapanpun. Betapa indahnya gunung-gunung Allah ciptakan, berderet, tersusun, kehijauan, hamparan bumi. Itu kerjaan Allah itu. A'la, sangat tinggi kualitas kerjaan Allah. Betapa sempurnanya Allah ciptakan manusia kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada seindah-indah bentuk. Al-a'la pada af'al. Allah itu maha tinggi pada perbuatannya. Penuh keajaiban perbuatan Allah. Sangat berkualitas, sangat mewah, sangat hebat. Tidak ada yang mampu menyaingi perbuatan Allah. Kalaupun ada manusia ingin berbuat sesuatu, dia pasti mencontohi perbuatan Allah. Manusia mampu membuat pesawat terbang, dia mencontohi ciptaan Allah. Dia contoh burung, dia contoh apa. Dia buat helikopter, dia contoh punya Allah itu. Dia contoh apa itu, den-den. Semua ciptaan makhluk ini kan contoh punya Allah, replika punya Allah. Coba buat sendiri tanpa replika, bisa enggak? Bisa. Al-a'la, Allah maha tinggi dalam perbuatannya. Tapi sayang, manusia itu udah replika punya Allah. Istilahnya kawi ya. Nomor 1-nya ciptaan Allah, dan tidak ada yang mampu menyainginya.
Manusia ini kan kawi semua ini. Direplika semua. Tapi sayang, udah contoh punya Allah, udah ambil replika dari ciptaan Allah, kemudian tidak mengakui ada Allah. Sombong, merasa hebat. Saya sudah buat ini penemuan saya. Dia berani mengatakan ini penemuan saya, ini produk saya, dan tidak ada satupun contoh sebelumnya seperti ini. Padahal dia contoh pada ciptaan Allah. Maka seharusnya seorang hamba yang mengenal Allah dengan baik, setiap apapun yang dia hasilkan, ucapan yang harus dia katakan, hadza min fadli rabbi. Betapa hebatnya Sulaiman. Tidak ada kekuasaan yang mampu meninggi kekuasaan Sulaiman di dunia pada level manusia. Kehebatan Sulaiman, produk Sulaiman. Ya, ahli dalam membuat senjata, ahli dalam arsitek. Dan sampai sekarang kan belum ada arsitek yang mampu membuat lantai. Kalau kita melihat seperti seolah-olah itu kolam air semua. Baru-baru inilah ada beberapa desainer handal yang mampu melukis jalan seolah-olah masuk jurang. Sulaiman kemampuan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dia menciptakan lantai itu, orang berpikir itu bukan lantai. Maka ketika datang Ratu Balkis, keluar dari istananya, keluar dari singgasananya, masuk ke istana Sulaiman, begitu dia mengangkatkan kaki, dia mengangkatkan pakaiannya. Dia mengira lantai istana Sulaiman itu kolam air. Nah, itu kemampuan Sulaiman. Kalau pada level manusia belum ada yang mampu, tidak ada sebelumnya. Tapi apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Datang orang sekarang baru BOB. Ini kehebatan saya, ini saya. Sangat disayangkan, sangat memalukan. Padahal semua ciptaan kita makhluk ini adalah replika daripada kemahabesaran ciptaan Allah. Maka itu makna al-a'la pada af'al. Jadi inilah makna al-a'la yang kita bacakan setiap sujud. Subhana rabbiyal a'la. A'la pada zat, a'la pada sifat, a'la pada af'al. Maka mudah-mudahan semakin kita belajar tauhid, semakin kita dapat mengenal Allah dengan baik, yang kemudian semakin kita dapat memposisikan Allah sebagaimana seharusnya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.